limit fungsi aljabar untuk X mendekati nilai tak hingga. Ada beberapa rumus yang kita akan gunakan untuk membahas limit fungsi aljabar untuk X mendekati nilai tak hingga. Yang pertama yaitu limit X mendekati tak hingga dari AX pangkat M ditambah dan seterusnya dibagi BX pangkat N ditambah dan seterusnya. Maka ada 3 kemungkinan nilai dari penyelesaian limit fungsi aljabar untuk mendekati nilai tak hingga ini. Yang pertama adalah hasilnya akan bernilai tak hingga, yaitu jika M lebih besar dari N, yaitu pangkat pada pembilang lebih besar daripada di penyebutnya. Yang kedua, hasilnya adalah A per B jika pangkat di pembilang dan di penyebutnya sama, yaitu M sama dengan N. Dan kemungkinan yang ketiga adalah hasilnya sama dengan 0 jika M lebih kecil dari 0 atau pangkat pada pembilang lebih kecil daripada pangkat pada penyebut. Yang kedua, limit X mendekati tak hingga dari akar AX ditambah B dikurangi akar CX plus D. Ada 3 juga kemungkinannya. Yang pertama adalah bernilai tak hingga jika A lebih besar dari C. Yang kedua bernilai 0 jika A sama dengan C. Dan yang ketiga bernilai negatif tak hingga jika A lebih kecil C. Yang ketiga, limit X mendekati tak hingga dari akar AX kuadrat ditambah BX ditambah C dikurangi akar AX kuadrat ditambah DX ditambah E. Maka hasilnya adalah B dikurangi D dibagi 2 kali akar A. Yang keempat, limit X mendekati tak hingga dari akar pangkat N dari AX pangkat N ditambah B dikali X pangkat N dikurangi 1 ditambah dan seterusnya dikurangi akar pangkat N dari CX pangkat N ditambah D dikali X pangkat N dikurangi 1 ditambah dan seterusnya. Maka didapat hasilnya adalah sama dengan B dikurangi D dibagi N dikali akar pangkat N dari A pangkat N dikurangi 1. Jika nilai A sama dengan nilai C. Kita lanjut anak-anakku ke contoh soal nomor 2. Tentukan nilai dari limit fungsi berikut. Di sini ada 3 contohnya, 3 contoh soal. Nah, kita ingatkan tadi untuk rumus limit fungsi aljabar untuk mendekati nilai tak hingga, nilai limit fungsinya ada 3 kemungkinan. Yaitu yang pertama hasilnya ada tak hingga, yang kedua hasilnya ada 0, dan juga ada hasilnya yaitu A per B. Oke, kita lihat contoh yang nomor 2 ini anak-anakku. Untuk yang A, limit X mendekati tak hingga dari 2x kuadrat ditambah 2x pangkat 6 ditambah 3x pangkat 5
dikurangi 5x pangkat 2 ditambah 12x dikurangi 1 dibagi oleh 4x pangkat 6 dikurangi 2x pangkat 4 ditambah 3x kuadrat ditambah 1. Kita lihat penyelesaiannya. Nah, pada prinsipnya untuk menyelesaikan persoalan dari limit fungsi aljabar untuk mendekati nilai tak hingga, maka pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan pangkat tertinggi, baik yang ada di pembilang maupun yang ada di penyebut. Nah, anak-anakku, mungkin kita akan bahas dulu, karena mungkin anak-anakku juga sudah sering lihat, mungkin di penyelesaian di buku-buku dan sebagainya, kalau diberikan soal seperti gini, seperti di bagian A ini, nomor 2A ini, kita dengan melihat pangkat tertingginya saja, yaitu di pembilang ada 2x pangkat 6, artinya berpangkat 6 paling tingginya, dan di penyebutnya adalah 4x pangkat 6. Sama dia, variabelnya berpangkat 6. Maka kalau pangkatnya sama pembilang dan penyebut, maka kita gunakan rumus yang tadi, yaitu yang nomor 1. Maka hasilnya nanti adalah, kalau pangkatnya sama, yaitu x pangkat 6, di bawahnya juga x pangkat 6, maka hasilnya adalah kita tinggal membagi koefisiennya saja, yaitu A dibagi B. Dalam hal ini, mungkin kita akan dapat nanti hasilnya adalah 2/4. Nah, oke. Kita akan selesaikan dengan prosedur yang seperti yang Bapak sampaikan tadi, yaitu kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan pangkat tertinggi. Oke, kita lihat. Pembilang dan penyebut memiliki pangkat tertingginya sama, yaitu pangkat 6. Maka semua pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan x pangkat 6. Nah, sehingga didapatlah dalam rangka berikutnya, yaitu limit x mendekati tak hingga dari 2x pangkat 6 per x pangkat 6 ditambah 3x pangkat 5 per x pangkat 6 dikurangi 5x kuadrat dibagi x pangkat 6 ditambah 12x dibagi x pangkat 6 dikurangi 1 per x pangkat 6. Demikian juga untuk penyebutnya. Kita bagi semuanya dengan x pangkat 6, yaitu 4x pangkat 6 dibagi x pangkat 6 dikurangi 2x pangkat 4 dibagi x pangkat 6 sampai yang terakhir, yaitu ditambah 1 per x pangkat 6. Langkah berikutnya adalah kita sederhanakan dulu. 2x pangkat 6 dibagi x pangkat 6, maka akan didapat 2. 3x pangkat 5 dibagi x pangkat 6, didapat yaitu 3 per x, dan seterusnya. Untuk penyebutnya, 4x pangkat 6 dibagi x pangkat 6, 4, dikurangi 2x pangkat 4 dibagi x pangkat 6, yaitu 2 per x kuadrat, dan seterusnya, yaitu ditambah 1 per x pangkat 6. Nah, setelah sampai di sini anak-anakku, kayaknya sudah bentuk yang paling sederhana ini. Sekarang kita hanya tinggal menggantikan x-nya dengan nilai tak hingga. Ingatkan anak-anakku, nilai tak hingga itu adalah nilai yang tak hingga besarnya. Sehingga bilangan real berapapun, kalau kita bagi dengan bilangan tak hingga, maka hasilnya akan 0. Sehingga didapat langkah berikutnya, 2 ditambah 3 dibagi tak hingga 0, dikurangi 5 dibagi tak hingga dipangkatkan 4, 0, dan seterusnya. Demikian juga untuk penyebutnya, 4 dikurangi 2 dibagi tak hingga dikuadratkan 0,
sampai yang terakhir, yaitu 1 dibagi tahingga dipangkatkan 6, 0. Maka didapat hasilnya adalah 2/4. Atau kalau kita perkecil menjadi 1/2. Mungkin ini untuk contoh nomor bagian A, anak-anakku bisa lihat bahwa dengan pangkat yang sama di pembilang dan di penyebutnya, kita hanya tinggal membagi koefisien yang ada di pembilang dibagi dengan koefisien yang ada di penyebutnya. Oke, kita lanjut berikutnya anak-anakku ke contoh soal yang nomor 2B. Untuk contoh soal nomor 2B, limit X mendekati tahingga dari 10X pangkat 7 ditambah 3X pangkat 5 dikurangi 5X kuadrat ditambah 12X ditambah 1 dibagi X pangkat 6 dikurangi 2X pangkat 4 ditambah 3X kuadrat ditambah 1. Nah, kalau kita lihat pangkat tertingginya ada di pembilang, yaitu pangkat 7 variabelnya, dan di penyebutnya hanya berpangkat 6. Kita punya rumus atau punya sifat bahwa kalau pangkat tertingginya ada di pembilang, maka hasilnya adalah tahingga. Oke, kita lihat. Nah, inilah bayangan kita kerja nanti, yaitu hasilnya akan tahingga. Kita lanjut pekerjaan kita, yaitu langkah untuk menyelesaikan problem limit fungsi aljabar untuk X mendekati tahingga adalah kita membagi pembilang dan penyebutnya dengan menggunakan pangkat variabel yang tertinggi. Kita lihat langkah berikutnya. Maka kita bagi pembilang dan penyebutnya semuanya dengan X pangkat 7. Karena pangkat tertingginya ada di pembilang. Variabelnya yaitu X pangkat 7. Kita bagi dengan X pangkat 7. Maka akan didapat nanti 10X pangkat 7 dibagi X pangkat 7 ditambah 3X pangkat 5 dibagi X pangkat 7 dan seterusnya. Dibagi penyebutnya X pangkat 6 dibagi X pangkat 7 dikurangi 2X pangkat 4 dikurangi X pangkat 7 dan seterusnya. Maka didapatlah langkah berikutnya, yaitu limit X mendekati tahingga dari 10 ditambah 3/X kuadrat. Nah, 3/X kuadrat ini dari mana anak-anakku? Yaitu dari 3X pangkat 5 dibagi X pangkat 7. Kita coret X pangkat 5-nya, maka di penyebutnya tinggal bersisa X pangkat 2. Dan seterusnya. Demikian juga untuk di penyebutnya, yaitu X pangkat 6 dibagi X pangkat 7, yaitu 1/X dikurangi 2X pangkat 4 dibagi X pangkat 7, yaitu 2/X pangkat 3. Dan seterusnya. Setelah bentuk yang sederhana ini, barulah kita gantikan X-nya dengan tahingga. Dan diingatkan anak-anakku, pada saat kita sudah menggantikan X-nya dengan tahingga, Bapak sudah sampaikan tadi, bahwa sebuah bilangan real, kalau dibagi dengan bilangan tahingga, hasilnya adalah 0. Maka dari langkah ini selanjutnya didapat, yaitu 10 ditambah 3 dibagi tahingga dikuadratkan 0, dan seterusnya. Untuk di penyebutnya, 1 dibagi tahingga 0, dikurangi 2 dibagi tahingga dipangkatkan 3, 0, dan seterusnya. Maka didapat hasilnya adalah 10 dibagi 0, yaitu tahingga. Nah, mungkin inilah langkah prosedur yang diminta. Kalaupun mungkin Bapak yakin anak-anakku sudah bisa menjawab dari soal pertama kali diberikan. Kita lanjut berikutnya untuk contoh soal bagian B, bagian C. Oke, kita lihat. Untuk contoh soal nomor 2 bagian C,
yaitu limit X mendekati tak hingga dari 2X pangkat 5 ditambah 3X pangkat 3 dikurangi 5X kuadrat dikurangi 12X dikurangi 1 dibagi X pangkat 6 dikurangi 2X pangkat 4 ditambah 3X kuadrat ditambah 1. Ya, kita gunakan rumus seperti yang ada di depan, di video di depan, yaitu karena pangkat di pembilangnya lebih kecil daripada pangkat variabel di penyebutnya, maka hasilnya akan 0. Nah, jadi kita pada saat diberikan soal seperti ini, anak-anakku sudah bisa jawab bahwa ya, nilai limit fungsi aljabar untuk mendekati nilai tak hingganya adalah 0. Namun, Bapak tetap ingin menyelesaikannya dengan menggunakan konsep menyelesaikan soal-soal limit fungsi aljabar dengan menggunakan yang mendekati nilai tak hingga, yaitu dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya dengan variabel pangkat yang tertinggi. Kalau kita lihat di sini, variabel pangkat tertingginya ada di penyebut, yaitu X pangkat 6. Maka semua yang ada di pembilang dan di penyebut kita bagi dengan X pangkat 6. Seperti itu mungkin anak-anakku. 2X pangkat 5 dibagi X pangkat 6 ditambah 3X pangkat 3 dibagi X pangkat 6 dan seterusnya dibagi penyebutnya yaitu X pangkat 6 dibagi X pangkat 6 dikurangi 2X pangkat 4 dibagi X pangkat 6 dan seterusnya. Dari sini bisa kita dapat langkah berikutnya anak-anakku, yaitu limit X mendekati tak hingga dari 2 per X ditambah 3 per X pangkat 3 dan seterusnya dibagi 1 yaitu dari X pangkat 6 dibagi X pangkat 6 sama dengan 1 dikurangi 2 per X pangkat 2 dan seterusnya. Sudah bentuk yang paling sederhana ini, barulah kita ganti X-nya dengan tak hingga. Maka didapatlah 2 dibagi tak hingga 0, 3 dibagi tak hingga dipangkatkan 3, 0. Begitulah pembilangnya dibagi oleh penyebutnya 1 dikurangi 2 per X kuadrat, yaitu 2 dibagi tak hingga dikuadratkan, 0, dan seterusnya. Maka didapat langkah berikutnya adalah 0 ditambah 0 dikurangi 0 ditambah 0 dikurangi 0 dibagi 1 dikurangi 0 ditambah 0 ditambah 0. Maka didapatlah hasilnya yaitu 0 dibagi 1 yaitu 0. Kita lanjut berikutnya anak-anakku ke contoh soal nomor 3. Nah, inilah contoh soal nomor 3. Tentukan nilai dari limit-limit fungsi berikut. Nah, diingatkan kita sedang mempelajari limit fungsi aljabar untuk X mendekati nilai tak hingga. Nah, dilihat anak-anakku. Mudah-mudahan anak-anakku sudah membaca tadi di depan video ini bagaimana untuk menyelesaikan soal-soal yang diberikan seperti pada contoh soal nomor 3 ini. Yang A. Limit X mendekati tak hingga dari akar 3X ditambah 1 dikurangi akar 3X dikurangi 5. Maka didapat penyelesaiannya adalah nah, kita lihat anak-anakku, di dalam tanda akar 3X dan yang di sebelah kanannya juga sama 3X. Nah, kita udah punya rumus di atas. Kalau soal itu diberikan seperti ini, yaitu sama-sama 3 depannya A dengan C-nya, maka kita sudah punya bayangan bahwa
hasil daripada limit fungsi aljabar mendekati nilai tak hingga ini adalah nilainya 0. Kita lihat langkah-langkahnya. Kita akan selesaikan dengan prosedur teorema limit yang kita kerjakan. Sama dengan limit x mendekati tak hingga dari akar 3x plus 1 dikurangi akar 3x min 5, kita kali dengan sekawannya. Nah, udah Bapak sampaikan dulu pada saat membahas contoh soal nomor 1. Jadi mengalikan dengan bentuk sekawan itu tidak harus ada di penyebut. Ada di pembilang pun kita kalikan dengan sekawannya. Sehingga kita kalikan dia dalam bentuk 1, kita kalikan dengan 1 dalam bentuk akar 3x plus 1 ditambah akar 3x min 5 dibagi akar 3x plus 1 ditambah akar 3x min 5. Kita lanjut, langkah berikutnya didapat. Nah, bentuk sekawannya sudah kita kalikan, maka bentuk akarnya hilang. Menjadi 3x plus 1 dikurangi 3x min 5. Dengan penyebutnya yaitu akar 3x plus 1 ditambah akar 3x min 5. Kita sederhanakan pembilangnya, limit x mendekati tak hingga dari 3x plus 1 dikurangi 3x tambah 5 dibagi akar 3x plus 1 ditambah akar 3x min 5. Kita sederhanakan lagi, 3x dikurangi 3x-nya 0, 1 ditambah 5-nya 6. Maka didapat limit x mendekati tak hingga dari 6 dibagi akar 3x plus 1 ditambah akar 3x dikurangi 6. Ini adalah bentuk yang sudah paling sederhana. Sehingga kita sekarang tinggal membaginya dengan pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya adalah tidak lain, yaitu x pangkat setengah. Karena x itu berada di dalam tanda akar. Maka kita bagi dengan x pangkat setengah. Sehingga didapat limit x mendekati tak hingga dari 6 per akar x dibagi akar 3x plus 1 per x ditambah akar 3x min 5 per x. Kita lanjut langkah berikutnya. Enam dibagi tak hingga, kita menggantikan x-nya dengan tak hingga. Maka didapat 0 dibagi 3x ditambah 1 dibagi x dalam akar itu hasilnya 3. Maka didapatlah akar 3 ditambah akar 3. Maka didapat nilai limit fungsi aljabar mendekati tak hingganya adalah 0 dibagi 2 akar 3. 0 dibagi 2 akar 3 itu adalah tak lain dari 0. Berikutnya kita lanjut anak-anakku dengan contoh soal nomor 3 bagian B. Limit x mendekati tak hingga dari akar 5x dikurangi 1 dikurangi akar 2x ditambah 3. Nah, anak-anakku juga sudah punya rumus atau sifat di awal video ini, yaitu kita punya rumus bahwa limit x mendekati tak hingga dari akar ax ditambah b dikurangi akar cx plus d, maka hasilnya akan tak hingga kalau
A-nya lebih besar daripada C. Dalam hal ini, soal nomor 3B ini, didapat A-nya 5 dan C-nya adalah 2. Artinya, A-nya lebih besar daripada C. Maka, kita sudah punya bayangan bahwa dari soal ini nanti akan dihasilkan nilai limit fungsi aljabar mendekati tahingganya adalah tahingga. Oke, kita lanjut. Kita akan selesaikan dengan menggunakan konsep limit. Kita kalikan dia dengan sekawan. Kita kalikan dia dengan 1 dalam bentuk sekawannya, yaitu kita kali dengan akar 5x min 1 ditambah akar 2x plus 3 dibagi akar 5x dikurangi 1 ditambah akar 2x plus 3. Maka bentuk sekawannya akan kita dapat nanti. Nah, hilang akarnya dia. Sama dengan limit x mendekati tahingga dari 5x dikurangi 1, akarnya hilang, dikurangi 2x plus 3, dibagi oleh akar 5x dikurangi 1, ditambah akar 2x plus 3. Kita lanjut, kita sederhanakan pembilangnya. Maka didapat, langkah berikutnya adalah limit x mendekati tahingga dari 5x dikurangi 1, dikurangi 2x dikurangi 3. Tanda kurungnya kita buka. Dibagi oleh akar 5x dikurangi 1, ditambah akar 2x ditambah 3. Kita lanjut. Sama dengan limit x mendekati tahingga dari 5x dikurangi 2x, 3x, negatif 1 dikurangi 3, negatif 4. Dibagi oleh akar 5x dikurangi 1, ditambah akar 2x ditambah 3. Nah, dari sini anak-anakku, bentuk ini sudah bentuk sederhana. Maka pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan pangkat tertinggi, yaitu pangkat tertingginya adalah x pangkat 1. Maka pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan x, yaitu x pangkat 1. Kita lanjut berikutnya. Limit x mendekati tahingga dari 3 per x dibagi x dikurangi 4 per x dibagi akar 5x dikurangi 1 per x kuadrat. Kalau anak-anak nanya x kuadratnya dari mana, Pak? Yaitu pembaginya dibagi dengan x. Cuma kebetulan sekarang x-nya dia berada di dalam tanda akar. Maka kita tulis dalam bentuk x kuadrat. Ditambah akar 2x ditambah 3 dibagi x kuadrat. Kita sederhanakan lagi bentuk berikutnya. Kita substitusikan atau kita gantikan x-nya dengan tahingga. Ya, maka kita dapat 3x dibagi x adalah 3 dikurangi 4 dibagi tahingga, yaitu 0. Ditambah, untuk di penyebutnya, karena pangkat di bawahnya lebih tinggi, maka hasil daripada bentuk akar itu adalah semuanya 0. Jadi akar 0 ditambah akar 0, akar 0 itu 0, dan 0 ditambah 0 adalah 0. Maka didapat hasilnya adalah 3 dibagi 0, itu tak lain adalah yang disebut dengan tahingga. Nah, diingatkan lagi anak-anakku, kalau menjumpai soal seperti ini, di mana nilai A-nya yang di depan lebih besar, dan nilai akar yang di belakangnya lebih kecil, maka akan didapat hasil daripada nilai pendekatan limitnya mendekati tahingga, yaitu tahingga nilainya. Kita lanjut untuk berikutnya, untuk contoh soal nomor 3 bagian C. Limit x mendekati tahingga dari
akar X plus 1 dikurangi akar 3X dikurangi 1. Ini kalau kita lihat, nilai A yang di depannya itu 1, nilai C yang di belakangnya adalah 3. Karena nilai A lebih kecil daripada C, maka akan didapat hasilnya adalah negatif tak hingga. Kita lihat anak-anakku, kita udah punya target bahwa dari soal seperti ini hasilnya akan negatif tak hingga. Kita kalikan dengan 1 dalam bentuk sekawannya. 1 dalam bentuk sekawannya itu adalah akar X ditambah 1 ditambah akar 3X dikurangi 1 dibagi akar X ditambah 1 ditambah akar 3X dikurangi 1. Kita kalikan yang sekawannya, maka akarnya akan hilang. Sehingga didapat limit X mendekati tak hingga dari X plus 1 dikurangi 3X dikurangi 1 dibagi akar X ditambah 1 ditambah akar 3X dikurangi 1. Kita sederhanakan pembilangnya. Kita buka kurungnya sehingga didapat limit X mendekati tak hingga dari X plus 1 dikurangi 3X ditambah 1 dibagi akar X plus 1 ditambah akar 3X dikurangi 1. Langkah berikutnya didapat limit X mendekati tak hingga dari X dikurangi 3X, yaitu negatif 2X, 1 ditambah 1, 2. Tambah 2, dibagi dengan penyebutnya yaitu akar X plus 1, ditambah akar 3X dikurangi 1. Ini udah bentuk yang paling sederhana anak-anakku, sehingga mulailah kita bisa membagi pembilang dan penyebutnya dengan pangkat yang tertinggi. Pangkat tertingginya pangkat berapa? Yaitu pangkat 1. Jadi kita bagi dengan pangkat 1, maka didapat langkah berikutnya adalah limit X mendekati tak hingga dari negatif 2X dibagi X ditambah 2 dibagi X per akar X plus 1 dibagi X kuadrat ditambah akar 3X dikurangi 1 dibagi X kuadrat. Jangan lupa anak-anakku, kenapa kok ada pembagi X kuadrat? Bapak udah sampaikan. Kalau dibagi dengan X dan kita tulis di dalam tanda akar, maka kita kuadratkan pembaginya. Maka yang tadinya dibagi X, maka menjadi X kuadrat. Karena dia berada di dalam tanda akar. Selanjutnya, negatif 2X dibagi X, yaitu negatif 2. 2 dibagi tak hingga itu 0. Demikian juga untuk penyebutnya. Karena di dalam akar itu penyebutnya pangkatnya lebih besar, maka kalau kita bagi hasilnya akan 0. Maka didapatlah hasilnya yaitu negatif 2 ditambah 0 dibagi akar 0 ditambah akar 0. Maka didapat hasilnya adalah tak lain yaitu negatif 2 dibagi 0, yaitu hasilnya adalah negatif tak hingga. Mungkin sudah 2 nomor. Kita akan lanjut contoh soal berikutnya, yaitu contoh soal nomor 4.